kitab Kejadian pasal 1. Tentu bagi saudara yang baru memulai membaca Alkitab, bagian ini yang pertama-tama saudara lihat. Saya masih ingat pertama kali saya menjadi orang Kristen dan saya diberi Alkitab, saya langsung baca Kejadian pasal 1 terus untuk mengenal apa sebenarnya yang diajarkan oleh orang Kristen ini. Dan disinilah saya mengenal Allah. Dan hari ini kita akan melihat bagian ini supaya kita dapat mendalami Allah yang kita imani dan karyanya di dunia ini. Kejadian pasal 1. Nah, ada beberapa hal yang memang kita perlu pelajari, tapi kita baca dulu bagian ini. Kita bersabar, agak panjang, tapi saya berharap saudara punya hati untuk sabar, ya. Dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 31. Kita akan membacanya dengan suara yang bergantian, ya. Saya ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap, begitu kita selesai. Dan saya berharap melalui pembacaan ini pun adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kejadian pasal 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah-buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang datang dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang sangat besar, yakni yang besar untuk menguasai siang dan yang kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah
petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliaran makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu dengan firman-Nya, berkembanglah dan bertambah-banyaklah serta-serta di laut air dalam laut, dan hendaklah burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia bentuk gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berlayar di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak jumlah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan tangkap-tangkap itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung udara, dan atas segala binatang yang berlayar di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung udara, dan segala yang berlayar di bumi yang bernyawa, berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian jauh ibadah kita dalam membaca firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini kita simpan di dalam hati kita dan kita pelihara dan imani. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari firman Tuhan ini secara singkat. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam kitab Kejadian 1? Bersama-sama penciptaan alam semesta. Baca 1, 2, mulai. Tuhan mengajarkan supaya kita menciptakan alam semesta yang baik dan sempurna. Ia menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu di dalamnya. Firman Tuhan ini mengajar kita bahwa segala sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita jamah di dunia ini adalah diciptakan oleh Tuhan. Itu berarti saat kita melihat ciptaannya, kita mengingat Tuhan. Nah, untuk menerapkan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita selalu mengingat Tuhan, selalu Tuhan itu ada di pikiran kita, hati kita, dan tidak pernah ada waktu di mana kita tidak bisa merasakan atau mengalami atau percaya kepada Tuhan, adalah saat saudara pergi ke pasar dan melihat sayur-sayuran, ikan-ikan, dan daging-daging, dan buah-buah juga, dan segala tumbuhan yang dihasilkannya, pastikan di dalam hati saudara itu ada kata mengagungkan Tuhan. Allah Maha Besar menciptakan semuanya. Saat saudara melewati toko yang menjual bunga, ambil kesempatan untuk melihat
bukan hanya mengkaguminya, tapi ingat penciptanya. Allah Maha Besar. Allah itu akbar, Allah itu besar. Dia menciptakan bunga-bunga yang berbagai jenis. Dengan memiliki hati yang seperti ini, kita tidak akan bisa lupa Tuhan. Kita tidak akan bisa melupakan pencipta. Tuhan kita adalah pencipta. Segala yang ada di dunia ini yang kita lihat, yang kita bisa jamah. Dan ini membuat hubungan persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari betul-betul indah. Jadi bersyukurlah saat melihat tumbuh-tumbuhan. Bukan itu saja, kalau saudara melihat sesama di sini, kita ini pun firman Tuhan bilang kita pun ciptaan Tuhan. Segala semesta Tuhan mengajarkan bahwa Ia adalah pencipta alam semesta yang baik dan yang sempurna, menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu di dalamnya, termasuk kita. Jadi saat saudara melihat orang, jangan sampai hanya, oh orang ini wajahnya begini, orang ini dari bangsa ini, dari suku ini, oh orang ini kepribadiannya begini. Jangan di situ aja. Bilang Tuhan itu akbar. Tuhan itu yang maha besar. Dia menciptakan orang ini. Saat saudara melihat teman di sekitar saudara, coba lihat kiri kanan. Lihat wajahnya. Sambil lihat satu sama lain. Lihat. Katakan di dalam hati saudara begini. Tuhan, Engkau agung menciptakan orang ini. Ya begitu, itu membuat kita melihat kita tidak bisa putus hubungan dengan Tuhan, tidak putus hati dengan Tuhan. Kita tetap ingat Tuhan dalam apapun yang kita lihat di dunia ini. Itu aplikasinya ya. Yang kedua, Tuhan pencipta manusia bersama-sama. Setiap kali kita melihat orang, tentu kita punya penilaian yang berbeda-beda. Ada kata-kata kita yang baik, pikiran kita yang baik, sikap kita yang baik. Tapi kadang juga kita tidak bisa menguasai diri kita, sehingga jatuh ke pikiran-pikiran yang jahat, buruk, sikap yang negatif, dan sebagainya. Itu adalah manusia. Tetapi pada saat ini Tuhan mau kita melihat setiap orang itu adalah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Artinya dia itu adalah karya Tuhan. Mungkin saudara tidak menyukai wajahnya. Ingat, itu adalah karya Tuhan. Mungkin saudara tidak menyukai fisiknya. Ingat, itu adalah karya Tuhan. Jadi ini menolong kita di dalam aplikasi kita sehari-hari, bahwa kita bisa menghargai semua orang, apapun sukunya, bangsanya, bentuk wajahnya, bentuk tubuhnya, atau bagaimanapun, ini adalah karya Tuhan. Dia orang percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, yang namanya manusia, dia adalah karya Tuhan, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Sehingga yang ada di hati kita adalah menghargai orang ini. Jadi saat kita melihat siapa saja, bilang, oh Tuhan, Engkau maha besar, Engkau maha akbar, Engkau menciptakan orang ini. Terima kasih Tuhan, Engkau hebat. Itu membuat hati kita terkonek terus kepada Tuhan, tidak bisa lepas. Itu lepas kalau kita lihat orang pikiran negatif, hati kita kotor, sikap kita kotor, oh terlepas. Kita menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri, tapi kita lupa penciptanya. Maka ada ayat firman Tuhan yang lain, barang siapa yang menghina
orang yang paling kecil atau yang paling miskin yang kau pikir kamu menghina pencipta. Hati-hati loh. Hati-hati. Saat engkau menghina orang, engkau menghina penciptanya. Saat engkau memujinya, engkau memuji penciptanya. Ini menolong kita itu tidak terlepas dari pencipta. Makanya kita bisa mengalami Tuhan setiap saat kalau kita bisa menerapkan ini. Jadi itu aplikasinya. Lihat dan hargai. Itu ciptaan Tuhan menurut rupa dan gambar Allah. Kepimpinan. Sama-sama. Tuhan belasan manusia sebagai bangsa saat seluruh bumi. Semuanya engkau tahu berkat dan merawat Tuhan dengan bijak dan bertanggung jawab. Jadi kita itu diberikan kemampuan untuk menjadi pemimpin. Mengelola apa yang ada di sekitar kita, apa yang dipercayakan kepada kita, termasuk tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan. Makanya di dunia ini ada usaha untuk mempertahankan tumbuh-tumbuhan, memelihara dengan baik supaya ini bisa menolong suasana bumi ini lebih baik. Tapi yang namanya manusia, dia mau berkembang maju. Di tempat saya dulu itu adalah sungai, hutan, laut yang indah. Setiap kita menikmati luar biasa. Pada waktu hujan kita main hujan, waktu air banjir kita begitu semangat karena kita bisa mandi di air yang airnya dalam. Itu indah sekali. Tapi sekarang ini sungai sudah tidak ada, hutan sudah tidak ada. Semua jadi tembok-tembok batu seperti yang kelihatan di sekitar ini. Apa yang terjadi? Banjir berlipat ganda. Bukan untuk dinikmati, berenang dan tertawa mengikut arus yang indah, tetapi rumah dipenuhi oleh air dan banyak kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Ini semua apa? Manusia itu ada kepimpinan tapi tidak mengatur dengan baik apa yang ada di sekitarnya, tumbuh-tumbuhan ciptaan Tuhan dan sebagainya. Jadi kita itu diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk mengelola, memimpin, merawat apa yang ada di sekitar kita. Itu kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari juga bisa kita gunakan di dalam pekerjaan kita. Kita ada kemampuan mengelola, mengurus, merawat, dan sebagainya. Itu sudah Tuhan kasih di dalam hati kita. Gunakanlah dengan baik. Jadi saat kita melihat bahwa ada kemampuan di dalam kepimpinan, kita ingat Tuhan yang memberikan kepada manusia hikmat itu, kemampuan itu. Memang ada orang yang mampu ini, mampu itu, tetapi ingatlah bahwa semua kemampuan yang ada pada diri manusia itu adalah karunia Tuhan. Jadi saat ada orang ada kemampuan ini, jangan sombong, jangan merasa aku lebih hebat dari orang lain. Itu kita ingat Tuhan yang memberikan kepada kita. Kalau kita ada kemampuan sedikit, jangan merasa rendah diri. Ada kemampuan itu walaupun sedikit, itu pun adalah karunia Tuhan. Jangan merasa rendah diri. Kita semua ada perannya masing-masing di dunia ini yang Tuhan mau. Jadi setiap kali melihat kelebihan dan apa orang lain, kita hanya bersyukur, Tuhan, Engkau yang sudah memberikan kelebihan ini, kemampuan ini kepadanya. Terpuji, terbesarlah Engkau, Allah yang akbar, Allah yang maha besar. Nah itulah cara kita. Dengan demikian, saat kita melihat kemampuan orang lain dalam kepimpinan atau mengelola, kita mengingat Tuhan yang memberikan kepadanya. Ini membuat kita tidak bisa terpisah daripada Tuhan. Dimanapun kita berada, saat sudah bekerja, sudah bersyukur, kok bisa saya bekerja dengan baik di rumah ini, di pekerjaan ini. Oh Tuhan, thank you, terima kasih. Kita sepertinya setiap saat berhubungan dengan Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan. 1, 2, dan mulai. Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk mengelola dan menjaga taman Eden serta menjaga ketaatan terhadapnya. Tuhan menunjukkan bahwa setiap tindakan manusia memiliki konsekuensi
Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa setelah Ia menciptakan, Dia mau supaya kita itu setia kepada Tuhan. Tuhan mau kita itu taat kepada Tuhan. Kalau kita setia dan taat kepada Tuhan, ada berkat yang Tuhan akan beri. Kalau kita tidak setia dan taat kepada Tuhan, ada hal lain yang buruk yang akan terjadi. Jadi Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa setiap tindakan kita itu ada apa yang dikatakan di sini? Setiap tindakan manusia memiliki konsekuensinya, akibatnya. Baik itu dalam bentuk berkat atau dalam bentuk hukuman. Dan itu nanti akan ada di bagian yang lain. Jadi di dalam dunia ini apapun keputusan yang kita buat, kita harus bisa menerima kenyataan. Kalau hal baik dan dalam hubungan kita dengan Tuhan, pasti kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi kalau tindakan dan keputusan jalan kita itu salah, pasti ada hal-hal buruk yang kita akan alami. Kita tidak ada pilihan. Kita kadang menyalahkan sini sana, tapi sebenarnya itu adalah keputusan kita sendiri. Apa yang kita lakukan ada konsekuensinya. Baik itu bisa bersifat berkat atau hukuman. Karena itu berhati-hatilah di dalam mengurus kehidupan kita. Marilah belajar untuk setia kepada Tuhan. Apapun situasinya, apapun harganya. Marilah belajar taat kepada Tuhan, apapun situasinya. Dan saat kita setia, saat kita taat kepada Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini dan keputusan-keputusan yang kita ambil, kita tidak akan terpisah dari Tuhan. Kita selalu ingat Tuhan. Makanya setiap kali ada hal yang kita perlu buat keputusan, kita selalu cari Tuhan dulu. Dan Tuhan akan menolong kita. Pada saat kita ada apa-apapun pengalaman atau peristiwa dalam kehidupan ini, kita selalu naik dan cari Tuhan. Nah, ini membuat kita itu tidak bisa lepas dari Tuhan. Dimanapun kita berada, di dalam majikan apapun kita tetap cari Tuhan. Dalam pekerjaan apapun tetap cari Tuhan. Jadi ini membuat kita itu menandakan setia kepada Dia dalam apapun situasi. Jangan hanya baik-baik diberkati penuh baru kita setia. Saat-saat kita sulit dan sebagainya kita tidak setia. Bukan begitu. Dalam apapun keadaan tetap setia kepada Tuhan yang mencipta kita. Yang kelima, keanekaragaman dan keragaman. 1, 2 mulai. Tuhan menciptakan segala jenis makhluk hidup, baik darat, di laut, atau di udara. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan keanekaragaman dalam penciptaan yang perlu dihargai dan dirawat oleh manusia. Dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai manusia, kita beraneka ragam. Setiap kita di sini ini berbeda-beda. Mungkin ada yang sama-sama bisa makan makanan yang sama, tapi kepribadian kita berbeda sekali. Saudara-saudara belajar beberapa pembinaan yang lalu bahwa saudara itu ada kolerik adanya, sanguin adanya, melankolis adanya, phlegmatik adanya, dan ada yang extrovert, introvert, dan sebagainya. Ada banyak kepribadian. Itu adalah keanekaragaman. Maksudnya supaya saling menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi seperti kita. Itu tidak bisa. Karena orang itu beda-beda, dia punya kemampuan yang Tuhan sudah berikan. Kita mau dia mengikuti kita juga tidak bisa. Tapi kita bisa belajar menerima kenyataan bahwa memang dia itu unik, berbeda. Memang dia itu unik, berbeda, dan kita menghargai. Kita hanya mendorong, menguatkan dia untuk bisa melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan kepribadiannya, kemampuannya, dan mendorong dia supaya dia lebih maju. Ada keanekaragaman di dalam kehidupan kita. Di gereja ini pun begitu. Masing-masing kita itu berbeda. Tapi marilah kita belajar menghargai perbedaan ini dan kelebihan dan kekurangan ini, dan kita sama-sama saling melengkapi satu dengan yang lain.
itu adalah yang kita bisa lakukan, dan itu adalah yang kita bisa pelajari dari bagian ini. Yang kedua, yang keenam, hari Sabat bersama-sama. Tuhan menyediakan hari Sabat sebagai waktu yang diperuntukkan bagi manusia untuk beristirahat dan bersyukur dan mengagungkannya sebagai pencipta. Hari Sabat adalah Tuhan berhenti tidak melakukan apa-apa. Nah, tapi ini juga kita bisa pelajari. Istirahat itu adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya malam hari 7 jam diberikan paling tidak kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua untuk bisa istirahat, tidur dengan baik. Karena tubuh ini perlu istirahat. Jadi ambil istirahat yang baik. Tapi ada istirahat lain yang Tuhan mau tekankan di sini adalah waktu untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Bisa itu pribadi, tapi bisa juga dalam ibadah seperti ini. Di mana kita tidak, kenapa hari Sabat itu adalah waktu untuk fokus kepada Tuhan. Yang kemudian kalau orang Yahudi itu hari Sabtu Sabatnya, tapi bagi orang Kristen waktu Yesus bangkit, mulai orang berkumpul dan memuji, mengagungkan nama Tuhan. Tetapi konsep di sini adalah ambil waktu untuk beribadah dalam pengertian fokus kepada Tuhan. Karena sebagai manusia kita harus sadari, hanya dalam ibadah seperti ini atau kegiatan rohani yang saudara itu bisa atau mampu atau diberikan kesempatan bisa fokus pikiran dan hati kepada Tuhan. Kalau di luar, hati saudara itu kemana-mana. Walaupun tadi saya sudah jelaskan, kalau kita melihat bunga kita ingat pencipta, melihat orang ingat pencipta, melihat kelebihan orang ingat pencipta, itu menolong kita. Tapi untuk betul-betul kita duduk, melihat, fokus, memuji, mengagungkan nama Tuhan hanya di sini. Makanya kalau sudah tidak mau beribadah, jangan-jangan saudara ini pikirannya kemana-mana ini. Tidak pernah memikirkan tentang Tuhan. Jadi ibadah bagi orang Kristen itu sangat penting. Itu harus. Kenapa? Karena saudara bisa fokus pikiran dan hati kepada Tuhan dalam beberapa waktu. Dan itu penting. Tidak ada, disinilah kita belajar melupakan saudara yang di luar, bukan? Meninggalkan apa semua yang di luar, bukan, dan duduk di sini fokus. Kalau kita bisa mengatur itu, besar kemungkinan kita punya kehidupan akan lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi itu yang bisa dilakukan, dan mengagungkan Tuhan sebagai pencipta di hari seperti ini. Yang terakhir, kebaikan Tuhan bersama-sama. Setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu, disebutkan bahwa Ia melihat bahwa semuanya baik. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan sempurna dan baik. Saat Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, Tuhan katakan baik, ya kan? Tapi nanti kita akan melihat setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan katakan sungguh amat baik. Tapi apa yang menjadi pemikiran kita adalah Tuhan kita adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya termasuk kita. Dan Dia menciptakan dengan sempurna dan baik adanya. Jadi segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu baik adanya, sempurna adanya. Termasuk kita semua ini adalah ciptaan Tuhan yang hebat, yang baik. Jadi tidak ada yang namanya salah cipta. Kadang kita hanya komplain ke pikiran kita dan hati kita, mungkin kepada orang tua kita atau suku kita atau bangsa kita. Kenapa aku terlahir di suku ini? Kenapa aku terlahir di keluarga ini? Kenapa aku terlahir begini? Itu adalah pertanyaan manusia kita. Tetapi di balik semua itu kita tingkatkan
pemikiran kita, refleksi kita bahwa sungguh Tuhan menciptakan saya dan saya adalah ciptaan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan. Dan itu membuat diri kita itu bernilai, berharga. Orang lain kiri kanan menghina kita, kita hanya duduk diam. Aku adalah ciptaan Tuhan yang terbaik. Amin. Itu memberikan kita kekuatan. Kiri kanan menghina kita, di mana-mana mengolok-olok kita dan sebagainya, sehingga sudah terpaksa mencari filter yang sesuai dan sebagainya. Karena menutupi dan oke saja, tetapi ada kesadaran lain yang kita perlu kembangkan, yaitu apa? Saya ini ciptaan Tuhan yang terbaik. Jadi itu membuat kita itu lega itu loh. Aduh, pencipta langit bumi dan segala isinya, aku adalah ciptaannya yang terbaik. Oh, kita biarkan saja orang, kita senyumin aja mereka, ya, biar saja, senyumin aja. Kita tahu bahwa mereka tidak mengenal diriku. Aku mengenal diriku. Aku ini ciptaan Tuhan yang terbaik. Jadi dalam pasal 1 kitab Kejadian ini, inilah yang Tuhan pesankan kepada kita bersama-sama. Tuhan